ujian praktek kimia kelas 12. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Nama saya Pramudia Farid Rizani, nomor absen 29. Saya Masih di akhir keseruan kami centang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tabung U, plat tetes, pipet tetes, corong, pinset, baterai kotak, elektroda karbon, gunting, isolasi kecil, tisu, lalu statif dan klem. Langkah berikutnya yaitu menyiapkan 60 ml larutan CuSO4 dalam gelas kimia. Selanjutnya, teteskan larutan CuSO4 sebanyak 3 tetes dan taruh dalam plat tetes untuk diuji dengan kertas lakmus merah dan biru. Setelah itu, gunakan pinset untuk mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan CuSO4. Apabila sudah dicelupkan, diangkat kembali dan diamati perubahan warnanya. Nah, dapat dilihat pada kertas lakmus merah tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap berwarna merah. Terus setelah diamati perubahan warnanya, letakkan pada lembar praktikum dan jangan lupa diberi isolasi di atasnya. Lalu lakukan uji sifat larutan dengan menggunakan kertas lakmus biru. Langkah yang dilakukan sama seperti dengan kertas lakmus merah, yaitu mencelupkan terlebih dahulu kertas lakmus biru ke dalam larutan CuSO4, amati perubahan warnanya, kemudian ditempel pada lembar praktikum dan diberi isolasi di atasnya. Berikutnya menguji pH larutan menggunakan indikator universal. Pertama-tama mencelupkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4, kemudian diangkat kembali dan dicocokkan berapa pH larutan tersebut pada tabel yang telah tersedia. Kemudian jika sudah sesuai, tempelkan indikator universal pada lembar praktikum. Langkah berikutnya, tuangkan 60 ml larutan Ki ke dalam gelas kimia. Lalu ambil sebanyak 3 tetes larutan Ki dan taruh dalam plat tetes untuk diuji dengan kertas lakmus merah dan biru. Berikutnya uji sifat larutan Ki menggunakan lakmus merah dan biru. Setelah itu, tempelkan kertas lakmus pada lembar praktikum. Selanjutnya, tuangkan 60 ml larutan CuSO4 ke dalam tabung U untuk melakukan elektrolisis. Setelah itu, celupkan 2 batang elektroda karbon ke dalam larutan tersebut dan tunggu selama 10 menit. Jadi setelah terjadi percobaan selama 10 menit, di katoda terdapat endapan-endapan tembaga dari CuSO4 yang menjadi Cu. Sedangkan di anoda terbentuk gelembung-gelembung kecil hasil dari reaksi H2O menjadi O2. Selanjutnya, celupkan kertas lakmus merah pada larutan CuSO4 yang sudah dielektrolisis, amati perubahan warnanya, dan tempel pada lembar praktikum. Lakukan hal yang sama pada kertas lakmus warna biru. Untuk uji pH larutan CuSO4 dengan cara mencelupkan kertas indikator universal pada larutan, kemudian mencocokkan pada tabel pH larutan. Langkah selanjutnya, tuangkan 60 ml larutan Ki ke dalam tabung U. Setelah menuangkan 60 ml larutan ke dalam tabung U, rangkailah 2 buah elektroda karbon menggunakan kabel penjepit buaya dan dihubungkan ke baterai kotak. Setelah kedua batang terhubung, celupkan
kutub negatif pada katoda dan kutub positif pada anoda. Setelah itu tunggu selama 10 menit. Jadi dari hasil percobaan elektrolisis menggunakan larutan Ki yang kita lakukan dapat dilihat Ki berubah menjadi K+ dan imen pada katoda air. Pada katoda air berubah menjadi H2 yang dibuktikan dengan adanya gelembung udara yang menempel pada elektroda. Sedangkan pada di anoda imen menjadi I2 yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya, celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan Ki yang sudah dielektrolisis. Lalu amati perubahan warnanya dan ditempel pada lembar praktikum. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada lakmus biru. Sekarang kita akan melakukan uji pH larutan Ki menggunakan indikator universal dengan mencelupkan alat tersebut ke dalam larutan, kemudian diangkat kembali dan dicocokkan pada tabel pH. Nah, pada praktikum yang kedua, kita akan menganalisis pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Dalam praktikum ini, kita memerlukan bahan larutan HCl2M dengan larutan Na2S2O3 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, dan 0,4 m. Tambahkan larutan Na2S2O3 1 m pada larutan HCl2M. Dibutuh timer gak? Berapa menit? Pada praktikum ini, kita menggunakan kertas yang diberi tanda X menggunakan spidol berwarna hitam. Kemudian di atasnya diberi gelas kimia yang dicampurkan larutan HCl2M, kemudian Na2S2O3 0,2 m, 0,3 m, dan 0,4 m agar mempersingkat waktu. Kemudian kita beri stopwatch masing-masing larutan dan kita catat bagaimana atau kapan tanda X pada masing-masing larutan akan hilang atau tak nampak. Kemudian kita tentukan apa kesimpulan dari praktikum kali ini. Pada ujian praktek yang ketiga, itu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Peradan bahan 1 gelas kimia 100 ml ada 2 gelas ukur, gunting, stopwatch 1 HP. Bahan 1 larutan HCl 1 mol, 2 pita magnesium. Kita masukkan pita magnesium 2 cm ke dalam larutan tersebut. Dan juga kita masukkan pita magnesium yang 2 cm yang dipotong kecil-kecil, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi dan catat waktu reaksi sampai gas habis bereaksi. Kesimpulan dari percobaan ketiga, semakin kecil luas permukaan magnesium, semakin cepat pula habisnya magnesium melebur. Jadi dari hasil praktikum yang kita lakukan, kita mendapat hasil praktikum yang pertama, yaitu percobaan elektrolisis dengan larutan CuSO4. Dalam ruang katoda warna biru, perubahan yang terjadi terdapat endapan Cu. Reaksi yang terjadi Cu14, 2 elektron menjadi C2. Selanjutnya pada ruang anoda, warnanya biru, perubahan yang terjadi ada gelembung O2 di elektroda. Reaksi yang terjadi yaitu H2O menjadi 4 elektron ditambah O2 tambah 14. Lalu selanjutnya pada percobaan elektrolisis menggunakan larutan Ki. Yang pertama, pada ruang katoda berwarna bening atau jernih. Perubahan yang terjadi ada gelembung H2O
reaksi yang terjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 omen. Lalu pada ruang anoda warna kuning, perubahan yang terjadi muncul endapan I2 dan cairan menjadi berwarna kuning. Reaksi yang terjadi 2I menjadi I2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya, pengamatan sifat larutan sebelum elektrolisis. Untuk larutan CuSO4, perubahan warna kertas lakmusnya dari warna merah tetap menjadi warna merah, sedangkan warna biru berubah menjadi warna merah. Sifatnya yaitu asam dengan pH kurang dari 7. Untuk larutan KI, perubahan kertas lakmus warna merah tetap menjadi warna merah, sedangkan warna biru berubah menjadi warna merah. Sifatnya yaitu basa dan pH lebih dari 7. Selanjutnya, untuk perubahan indikator universalnya asam dengan pH 5. Untuk larutan KI, sifat perubahan indikator universalnya dengan sifat netral dengan pH 7. Pengamatan sifat larutan sesudah elektrolisis pada larutan CuSO4, perubahan kertas lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan warna biru berubah menjadi warna merah yang menunjukkan sifat asam dengan pH kurang dari 5. Untuk larutan KI, perubahan kertas lakmusnya dari warna merah menjadi warna biru dan warna biru menjadi warna biru. Sifatnya yaitu basa dengan pH lebih dari 7. Untuk perubahan indikator universalnya, sifat CuSO4 bersifat asam dengan pH 4, sedangkan KI sifatnya netral dengan pH 7. Selanjutnya, yang kelima membandingkan sifat larutan sebelum dan sesudah praktikum sel elektrolisis. Pada larutan CuSO4 sebelum elektrolisis bersifat asam dengan pH 5 dan setelah elektrolisis tetap bersifat asam, namun pH-nya berubah menjadi 4. Alasannya tidak ada alasan karena larutan tidak mengalami perubahan cepat. Pada larutan selanjutnya pada larutan KI sifat sebelum elektrolisis netral dan pH-nya 7. Lalu setelah elektrolisis bersifat netral juga 7. Alasannya tidak mengalami perubahan karena saat oksidasi pada anoda akan membentuk I2 yang melepaskan OH- sehingga meningkatkan pH larutan. Jadi kesimpulan dari percobaan ketiga yaitu semakin kecil luas permukaan magnesium, semakin cepat pula magnesium melebur. Jadi sekian presentasi yang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.